Aku sudah berakting sepanjang hidupku. Di kelas 2 sekolah dasar, saya mengalami nasib buruk. Ujian akhir mendapat beberapa pertanyaan besar kan. Saya mendapat nilai rendah dalam kebingungan. Kepala sekolah menamaiku di upacara pengibaran bendera. Orang tua saya sangat senang mereka membelikan saya konsol video game. Sejak saat itu, saya memulai jalan yang tidak bisa kembali. Agar tidak membiarkan karakter siswa straight runtuh. Duri kerucut cantilever kepalaku. Tertegun untuk mempertahankan hasil di 3 besar. Orang-orang mengira aku berbakat. Hanya aku yang tahu. Seberapa larut saya menyikat pertanyaan setiap malam? Dan saya berhasil melewati perguruan tinggi. Saya diterima di 985 yang layak. Terus menjadi rambut keriting saya di sekolah. Saat saya sedang mengerjakan tesis kelulusan saya. Persiapan pendidikan lanjutan. Saat menjalankan karakter siswa straight sampai akhir. Ibuku menelepon. Suaranya di ujung telepon bergetar karena kegembiraan. Dan rumah lama kami termasuk dalam lingkup pembongkaran. Dan otakku mati. Itu rumah tua yang ditinggalkan kakekku. Satu rumah. Ini mencakup banyak ruang. Kau bisa bayar berapa? Dengan kepala dan kemudian dengan area. Di daftar rumah tangga kami. Bukankah kalian bertiga dan orang tua kalian? 3 suite untuk 1 orang. Total 9 set. Aku memegang ponselku dan membeku di tempatnya. Jendela asrama. Teman sekamar sedang mencari. Pekerjaan dengan gaji bulanan 8.000 diperas. Dan sepertinya saya tidak perlu mencoba. Di hari kelulusan. Saya memakai regalia saya. Saya tidak memikirkan masa depan yang cerah. Ini 9 lisensi real estate saya yang akan segera diperoleh. Pada hari Anda mendapatkan uang pembongkaran dan kuncinya. Hal pertama yang saya lakukan. Ajak saja seluruh kelas untuk pergi ke KTV termahal di kota. Dalam cahaya redup. Suara gelas anggur beradu dan menyanjung. Saudara Yuan, ini tidak cukup menarik. Berpikir terlalu dalam. Tepat sekali. Dia pikir kau kutu buku studi. Saya tidak menyangka itu adalah orang kaya yang tersembunyi. Aku bersandar di sofa. Memegang piring buah di tangan kiri, kanan. Hennessy di tangan. Tertawa santai. Hanya beruntung. Aku menatap mereka dengan iri dan cemburu. Dan Anda harus datang dan menyanjung saya. Kenikmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir di hatiku. Ini jauh lebih baik daripada tahun pertama ujian. Sejak hari itu, saya mulai dengan sengaja menjalankan kepribadian kaya saya. Saya menyewa apartemen termewah di pusat kota. Saya membeli Porsche Panamera. Momen. Tidak ada lagi jam di perpustakaan dan kertas abu-abu. Dan mereka digantikan oleh barang-barang mewah. Penempatan restoran Michelin dan perjalanan global. Saya menikmati suara orang lain. Menikmati penyempurnaan cintaku sebelumnya. Sekarang hanya sedikit orang WeChat yang berinisiatif mengirimkannya. Apakah Anda bebas untuk makan malam-malam ini? Aku bahkan naksir tidak wajar. Perasaan ini. Seperti anak kecil. Untuk pujian siswa straight. Anda bisa begadang dan belajar dengan giat. Sekarang. Saya bisa menghabiskan banyak uang untuk kalimat ini. Orang-orang membayangkan bahwa begitu benda ini berdiri. Sulit untuk meletakkannya lagi. Apakah siswa straight atau pemula? Tidak ada bedanya bagi saya. Itu semua akting. Itu hanya naskah yang lebih baik. Reuni kelas 3 setelah lulus. Itu diatur di restoran pribadi paling sulit di kota. Kotaknya aneh. Lampu kristal besar. Tapi sepertinya agak tidak mencolok. Seperti aku. Minum 3 putaran. Percakapan itu pasti turun ke saya. Monitor Zhang Wei memegang gelas anggur. Wajah merah karena minum. Lidahnya agak terlalu besar, Saudara Yuan. Lihat kami. Anak itu akan bermain kecap. Mengapa Anda tidak memiliki orang tetap di sisi Anda? Begitu dia mengatakan ini. Mata seluruh meja menoleh padaku. Menanyakan. Ada juga sedikit schadenfreude yang tidak bisa disembunyikan dalam gosip. Aku mengocok gelas anggur merah di tanganku.
Segar. Cairan merah menggantung tanda di dinding cangkir. Jantungku berdegup kencang dan aku datang. Jam di dunia. Di mana waktu untuk menjalin hubungan serius? Lihat aku jangan bicara. Li Tao di seberang tersenyum jahat. Ketika dia di sekolah, dia akan memberitahu saya setiap tanda. Sekarang saya seorang direktur di sebuah perusahaan kecil. Saya secara alami lebih tidak menyenangkan mata. Fang Xiao seharusnya tidak terlalu berpikiran tinggi. Jangan memandang rendah manusia. Dia memperpanjang hang. Sarkastik. Atau apakah kita tidak pernah membicarakannya sama sekali? Suasana di atas meja seketika menjadi sedikit halus. Buku-buku jariku pucat saat memegang piala. Akui menjadi lajang. Lalu aku pemboros. Pengaturan anak muda di dunia game. Itu adalah lelucon. Seorang pemuda kaya dan menganggur. Bagaimana bisa tidak ada wanita? Itu tidak masuk akal. Otakku berputar cepat. Lapisan tipis keringat telah mengalir dari belakang. Lihatlah wajah Li Tao yang menunggu untuk melihat leluconku. Aku tiba-tiba tertawa. Aku meletakkan gelas. Tubuh dengan malas bersandar. Tenggelam ke sandaran lembut pacar kursi. Aku tertawa. Dengan sedikit acuh tak acuh sinis. Hal itu terlalu merepotkan. Kau harus membujukku untuk melirik Li Tao. Bicara perlahan. Tidak keras. Tapi itu cukup untuk seluruh ruangan mendengar. Golden Retrieverku. Lebih banyak orang daripada yang pernah kau ajak bicara dalam hidupmu. Suara jatuh. Itu sunyi senyap. Semua orang terkejut dengan kata-kataku. Wajah Li Tao memerah dan putih. Setelah ditampar di depan umum selama beberapa detik. Monitor Zhang Wei adalah yang pertama bereaksi. Ia menampar pahanya dan tertawa. Pecahkan rasa malu Niu Ryuan kakak. Atau kau hidup dengan gaya? Ini. Fang Xiao adalah pemenang dalam hidup. Sanjungan dan sanjungan lagi. Lebih antusias dari sebelumnya. Aku mengangkat gelasku. Menyembunyikan kekakuan sudut mulut. Minum anggur dalam gelas. Cairan pedas mengalir di tenggorokan. Menekan gelombang badai di hatiku. Sial, pukulan besar lagi. Setelah reuni kelas itu, aku tidak bisa tidur selama 3 hari. Pikiranku penuh dengan Li Tao. Wajah yang seperti wajah kering babi itu. Tapi itu keceplosan kelompok sutra emas yang kubesarkan. Kulit sapi meledak. Bagaimana ia bisa kembali menjadi gunung besar di hatiku? Aku menggaruk rambutku dengan kesal. Berkendara keliling kota dengan Porsche baruku. Kemacetan di jam sibuk petang seperti sepanci bubur lengket. Rambu neon yang berlarian lewat jendela. Membuatku pusing. Parkirkan mobilmu dengan santai di pinggir jalan. Kunyalakan rokok dan mencari tempat minum. Baru saja turun dari bus. Suara pertengkaran tak jauh dari sana masuk ke telingaku. Tepat di depan sebuah toko mewah. Seorang gadis sedang. Dan seorang pria parubaya yang sepertinya bisa jadi ayahnya. Menarikku. Aku tak tertarik menonton gosip semacam ini. Angkat kakimu untuk pergi. Matanya tertangkap oleh sisi wajah gadis itu. Apa maksudmu? Wajah itu terlalu cantik untuk menjadi kenyataan. Lampu jalan mengalir turun dari atasnya. Ia melapisi rambutnya yang lembut dengan lapisan emas. Kulitnya seputih giok dingin. Pangkal hidungnya seperti bukit. Bibir penuh, merah alami. Cantik luar biasa. Itulah artinya. Hantu itu berhenti. Sambil bersandar pada pintu mobil, memandang Siwan penuh minat. Bisakah kau berhenti membuat masalah? Anggap uang ini sebagai kompensasiku untukmu. Pria parubaya itu menyorongkan kartu ban ke tangannya. Nada suaranya penuh ketidakberdayaan dan ketidaksabaran. Dan gadis itu menjentikan tangannya. Kartu itu menarik busur di udara. Jatuh ke tanah membuat suara renyah. Menebusnya dengan cibiran. Suaranya renyah dan dengan pemberat es, Tuan Li. Kau anggap apa aku? Aku ingin mengirimmu pergi dengan uang ketika aku habis. Bagaimana anak itu berbicara? Pria tidak bisa menggantung di wajahnya. Suaranya naik.
Bukankah kau melakukannya dengan sukarela? Dan aku senang. Bung, bukankah ini hanya sandiwara? Versi live dari pengusaha kaya yang menelantarkan drama kekasih kecil? Sekarang lihat itu. Gadis dengan gaun yang disesuaikan dengan baik. Meskipun aku tidak bisa melihat mereknya. Tapi teksturnya luar biasa. Itu memicu pinggangnya yang ramping dan kakinya yang panjang. Temperamen yang luar biasa. Ini adalah burung kenari yang sudah jadi, Bu. Ini masih versi teratas. Ide gila. Meledak seperti petir di kepalaku. Aku menatap wajahnya yang penuh dengan keras kepala dan keluhan. Melihat pria parubaya yang terburu-buru keluar. Detak jantung mulai berakselerasi tak terkendali. Bukankah ini dewa yang sedang menolongku? Aku merokok. Kurus baju 4 sosokku. Tarik napas dalam-dalam. Berjalan mendekat. Aku berdiri di depan 2 orang. Pertama merendahkan membaca sekilas. Melirik pria parubaya itu. Dan kemudian, mata tertuju pada wajah cantik dan menyayat hati itu. Aku meniru para master muda kaya di film-film. Menarik senyum pilih-pilih dan sombong. Ada apa ribut-ribut? Kemunculanku yang tiba-tiba membuat keduanya tercengang. Gadis itu tidak menatapku. Mata penuh kewaspadaan. Pria parubaya itu terlihat buruk. Siapa kamu? Bukan urusanmu. Aku mengabaikannya. Tetap perhatikan gadis itu. Menarik kunci mobilku dari saku. Aku memutarnya dengan jari. Dia tak menginginkanmu lagi. Aku sengaja bertanya langsung dan menyakiti orang. Berapa sebulan? Kubayar 2 kali lipat. Udara membeku dalam sekejap. Mulut pria parubaya itu membuka berderet. Mungkin belum pernah melihat kesombongan seperti itu. Wajah gadis itu juga berubah. Matanya yang indah. Ada sedikit kesalahan. Lalu ada gelombang kemarahan. Jantungku berdegup kencang dan aku tidak menekannya dengan baik. Apakah kamu bermain off? Tepat ketika aku akan kehabisan kalimat. Dia tiba-tiba tertawa. Itu bukan senyum bahagia. Sudut mulut melengkung. Mata dingin. Dengan keahlian melihat melalui segalanya. Dia menatapku dari atas ke bawah. Mata pada kunci Porsche di tanganku. Jeda selama 2 detik. Dan di sanalah dia, di depan pria parubaya itu. Ambil langkah ke arahku. Bibir merah jernih dan suaranya tidak keras. Tapi seperti batu yang dilemparkan ke hatiku. Mengaduk 1000 gelombang. Oke, dia menatapku dengan senyum lebar. Cahaya di mataku membuatku tidak mengerti. Bagaimana cara menghubungimu? Gifter teratasku. Dan aku menatapnya. Kepanikan kecil di hatiku karena bermain-main. Seketika ditekan. Alih-alih kegembiraan. Aku mengeluarkan ponselku dari saku celana jasku. Membuka kunci dan langsung membuka antarmuka dial dan menyerahkannya padanya. Melingkari kelopak mataku dan menutupi namaku. Pria bernama Tuan Lee. Wajahnya telah berubah warna menjadi hati babi. Tunjuk kami. Kau tak boleh mengucapkan sepatah kata pun setiap setengah hari. Hidung Siwan bahkan tak menatapnya. Mengambil ponselku. Jari-jari panjang di layar. Tekan seutas tali perlahan. Nomor dan dial. Dan ponsel di sakunya menyala. Lakukan semuanya. Dia mengembalikan ponselku. Matanya menyapu kartu bank yang sepi di tanah. Sentuhan sarkasme muncul di sudut mulutnya. Tuan Lee tidak keras. Tapi kata-katanya jelas. Simpan kompensasimu dan beli sendiri beberapa suplemen. Selesai. Dan dia berjalan dengan anggun mengelilingi pria dengan sepatu hak tingginya. Berdiri di samping mobilku. Canggih seolah-olah. Porsche ini awalnya adalah penulisnya. Beberapa hari berikutnya. Aku sepenuhnya mengalami bagaimana rasanya menjadi pemberi hadiah terbaik. Aku memberinya kartu sekunder tanpa batas. Bawa dia ke klub Bose yang sering kukunjungi. Lihatlah dia seperti ratu. Biarkan para suster bangsawan yang sombong itu berputar-putar di sekelilingnya. Dia memiliki mata yang buruk. Setiap gaun dipetik. Setiap tas tampak dibuat khusus untuknya.
Pengaturan yang sempurna dari temperamennya. Tapi dia aneh. Dia tidak pernah bertanya apa yang saya inginkan. Jangan pernah mengikuti tren. Sebagian besar waktu, dia hanya duduk diam di seberangku. Lihatlah aku dengan mata yang jernih dan dalam itu. Seolah aku bisa melihat melalui semua penyamaranku. Dia terlalu profesional. Profesional tidak seperti diurus. Reuni perguruan Sabtu pecinta. Permainan yang tidak pernah ingin saya datangi. Tanpa alasan lain. Mantan pacar saya Suelin akan pergi. Akan membawanya. Dikatakan bahwa keluarga telah membuka beberapa perusahaan. Pacar saat ini. Ketika Zhang Hao putus dengan saya, Suelin mengira saya miskin. Saya tidak berpikir saya bisa memberinya kehidupan yang dia inginkan. Saya menahan napas. Saya hanya ingin suatu hari nanti. Ia muncul di hadapannya dengan sangat cantik. Sekaranglah waktunya. Aku menelepon Lai Hewon. Ada pesta malam ini. Kau adalah pacarku. Telepon menjadi sunyi selama 2 detik. Lalu satu kata, oke. Aku akan menjemputnya jam 7 malam. Ketika dia keluar dari gedung apartemen. Aku merokok di depan pintu. Hampir menjatuhkan rokok ke lantai. Sebuah gaun sutra hitam panjang. Terhadap lekukan tubuhnya yang sangat indah. Memperlihatkan bagian. Tangkai ramping seputih salju dan tulang selangka yang halus. Rambut panjang diikat longgar di belakang kepalanya. Wajah pas, riasan tipis, bibir merah memikat. Dia tidak cantik, dia mematikan. Ballroom hotel pesta itu penuh dengan orang-orang. Imbalan terhuyung-huyung. Ketika aku masuk dengan lengan Li Siwan. Seluruh aula tampaknya telah ditekan dengan tombol bisu. Aku bisa merasakan tak terhitung. Mata tertuju pada kami seperti lampu sorot. Sangat terkejut. Kabel datang dalam berbagai bentuk. Aku membaca sekilas Lin Sui dan Zhang Hao di sudut. Senyum di wajah mereka sekaku 2 patung lilin. Zhang Hao memegang gelas anggur. Jika Anda tidak tersenyum, datang dan berjalan-jalan. Sudah bertahun-tahun tidak melihat Anda. Burung dan senjata untuk senjata. Wanita cantik ini baru saja akan berbicara. Di Siwan bergerak lebih dulu. Dia mencondongkan tubuh ke arahku dengan mudah. Mengulurkan tangan lembut. Bantu aku keluar. Tidak ada dasi keriput sama sekali. Sayang, suaranya tidak keras tapi manis dan berminyak. Hanya cukup untuk didengar lingkaran orang. Apakah ini temanmu? Mengapa Anda tidak memperkenalkannya? Dear. 3 kata itu meledak seperti bom di tengah kerumunan. Wajah Zhang Hao berubah menjadi hijau sepenuhnya. Aku menikmati ekspresi uniknya. Memeluk pinggang Li Siwan dengan erat. Aku merasa telah menang. Seluruh hidupmu akan berakhir. Aku mengajak Lai Siwan ke balkon untuk menghirup udara segar. Angin sore meniup beberapa helai rambutnya. Lampu neon kota terbentang di belakangnya. Lautan cahaya yang bersinar. Terima kasih hari ini. Dan aku menawarinya segelas sampanye. Suasana hatiku sedang bagus. Kau melakukannya dengan baik. Ia mengambil gelas itu tapi tak meminumnya. Hanya bergoyang lembut dan memandangi cairan keemasan dalam cangkir. Dan ia mendongak menatapku. Cahaya lampu jalan terpantul di matanya. Tak ada rasa syukur di mata indah itu. Tak ada kepatuhan. Bahkan lelah pasca akting pun tak. Itu adalah keceriaan sekilas. Jantungku berdegup kencang. Saham itu karena kunci pas. Perasaan bergejolak yang dibawa oleh perjalanan pulang. Menghilang tanpa jejak. Rasa ketidaksesuaian yang tak terlukiskan. Seperti aliran listrik kecil yang mengaliri punggungku. Tiba-tiba aku merasa. Dalam permainan kekuatan dagangku yang merasa benar sendiri ini. Sepertinya aku bukan pemberi hadiah terbaik. Setelah malam itu. Maka Disie Park pindah ke apartemen yang telah kusiapkan untuknya. Kutaruh kartu akses. Dan kartu hitam tanpa tutup. Taruh di depannya. Taruh di atas gifter. Jalani apapun yang kau mau dan sikat apapun yang kau mau. Kupikir aku akan melihatnya gembira. Atau setidaknya mata itu berbinar.
Tapi dia hanya menerima kartu akses dengan tenang. Tapi mendorong kartu hitam itu kembali dan aku tak bisa menggunakannya. Dan dia menatapku. Mata masih begitu jernih. Jika menurutmu ini bagian dari kesepakatan, kau bisa mentransfer uangnya langsung padaku. Aku tercengang. Aku tak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara. Sandiwara yang kuarahkan dan kuperankan ini tergelincir dari awal. Itu saja. Kami memulai apa yang disebut kumpul kebo. Kupikir plotnya adalah pesta malam. Kipas emas mabuk kertas. Kupikir dia akan seperti Suelin. Memanjakanku untuk membeli tas, mobil, perhiasan. Tapi Lee West Garden benar-benar berbeda. Dia punya rutinitas yang sangat teratur. Bangun jam 6.30 setiap pagi. Meletakkan tikar yoga di ruang tamu. Lakukan yoga selama 1 jam. Matahari bersinar melalui jendela-jendela besar dari lantai ke langit-langit. Uraikan kelenturan dan garis-garis tubuh yang kuat. Cantik itu seperti lukisan. Ia tak pernah menyia-nyiakan kartu pemberianku. Kubaca tagihan bulanan. Selain belanja bahan makanan sehari-hari dan beberapa kebutuhan sehari-hari. Pengeluaran terbesar. Ternyata beberapa kemeja yang berganti musim untukku. Dan benih tameng untuk menyehatkan perut. Pernah minum terlalu banyak. Aku terhuyung pulang pukul 3 tengah malam. Begitu masuk ruang tamu, lampu lantai kuning redup menyala. Lee Siwan mengenakan piyama katun. Bangun dari sofa. Sambil memegang buku di tangannya. Ia tak memarahiku. Ia tak mengeluh. Datang saja dan bantu aku. Sedikit aroma shower gel tertinggal di ujung hidung. Kubuatkan kau sup yang sadar. Ia membantuku ke sofa. Membawakan semangkuk sup hangat. Kuperhatikan jemari putihnya memegang sup dan memakannya. Sesendok demi sesendok ke mulutku. Gerakan lembut. Ini seperti mengobati beberapa harta langka. Pergolakan di perut berangsur mereda. Tapi itu membuat gelombang yang lebih besar lagi di hatiku. Kuraih tangannya dengan alkohol. Apa yang kau inginkan dariku? Ia meletakkan mangkuk. Menghisap tisu. Dengan hati-hati menghapus sup di sudut mulutku. Ia mendongak. Cahaya itu hancur menjadi cahaya bintang di matanya. Kau belum bangun sekarang. Mari kita bicara besok. 3 tahun telah berlalu. Dalam 3 tahun terakhir, saya awalnya ingin mengambil uang itu untuk membusuk. Tapi mungkin itu adalah kegembiraan reuni. Mungkin itu adalah kemunculan Lee Siwan. Itu memberi saya ide bahwa saya tidak bisa kalah. Saya mengambil uang itu dan pergi untuk berbicara tentang proyek. Investasinya benar-benar mengagumkan. Satu persatu menjadi kenyataan. Saya pindah ke rumah yang lebih besar. Rumah besar pemandangan sungai yang sebenarnya. Akta itu mengatakan nama saya dan namanya. Kami menjadi semakin seperti pasangan sungguhan. Dia akan mengingat hari ulang tahunku. Diam-diam mengemasi koperku untukku sebelum perjalanan bisnisku. Aku akan dalam perjalanan pulang dari kantor. Membeli puff favoritnya. Ini akan terjadi pada hari jadi. Aku bersusah payah mempersiapkan kejutan. Kami akan berkerumun di sofa dan menonton film lama. Kami akan pergi ke supermarket bersama di pagi hari akhir pekan. Berdebat tentang apa yang harus dimakan untuk makan malam. Semuanya indah seperti mimpi yang aku tidak ingin bangun dari. Kadang-kadang aku berpikir, hanya saja baik untuk tetap seperti itu. Netco mengumumkan kegagalan pembiayaan melalui telepon. Saat itu di sore hujan. Aku berdiri di depan jendela sungai 180 derajat dari lantai ke langit-langit. Memandang keluar jendela pada hujan. Berderak di kaca. Konfluensi. Mengaburkan seluruh kota. Telepon dingin di telinga. Suara investor di ujung telepon sopan dan disisir. Setiap kata seperti palu kecil. Hancurkan keberuntungan terakhirku. Menutup telepon dan tidak bergerak. Seperti patung. Suara Lee Siwan datang dari belakang. Dengan sedikit kekhawatiran apa yang salah. Kamu terlihat sangat jelek. Dia datang dengan secangkir kopi yang mengepul. Tanda putih di belakang. Dicetak dengan kucing konyol. Dia memilihnya. Dan saya berbalik, dan saya tersenyum,
Dan saya mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sedikit masalah dengan proyeknya. Dia tidak menindaklanjuti. Masukkan saja kopi ke tanganku. Sentuhan hangat menyebar di sepanjang telapak tangan Anda. Jangan terlalu lelah. Materi tubuh. Dia mengenakan pakaian santai berwarna krem. Rambut panjang diikat longgar. Wajah tanpa riasan. Bersih seperti murid yang gelisah akan fakta. Saya telah mengunci diri di ruang kerja saya akhir-akhir ini. Akun perusahaan berulang kali. Tujuan dan aset pribadi saya. Angka dingin di layar. Ini adalah web kedap udara. Defisit kelompok itu seperti lubang tanpa dasar. Itu makan arus kas setiap hari. Untuk berkembang pesat. Kios. Terlalu besar, sekarang rantai modal adalah bagian. Seperti bangunan dengan lunasnya diambil. Itu bisa runtuh kapan saja. Saya mengklik akun pribadi. Menatap deretan angka yang hanya layak itu. Itu adalah sisa uang pembongkaran terakhir untuk rumah lamaku. Itu adalah kartu terakhirku. Juga tahun saya. Satu-satunya sedikit kepercayaan diri dalam membual. Tapi saya segera menghitung. Hipotek bulanan di rumah pemandangan sungai ini. Pemeliharaan 4 mobil sport. Dan biaya kartu yang saya berikan kepada Lai Siwan. Aku mengklik tagihannya. Bulan ini, selain biaya hariannya, dia juga mengutip saya yang mahal. Kelas kebugaran pribadi. Katanya dia menginginkan pelatih profesional. Bantu saya menyesuaikan tulang belakang leher dari pekerjaan meja abadi. Saya menutup halaman. Jaring telah didukung. Dingin seluruh. Tidak cukup. Sama sekali tidak cukup. Uang ini adalah setetes ember untuk mengisi lubang di perusahaan. Kehidupan kita saat ini tidak akan bertahan selama setengah tahun. Jatuh dari surga ke neraka begitu cepat di malam hari. Desiwan memegang tablet dengan semangat tinggi. Datanglah padaku. Segi 4. Apakah menurut Anda kita harus bermain ski di Swiss bulan depan? Saya membaca panduannya. Pemandangan resor ski ini sangat indah. Di layar. Puncak yang tertutup salju berkilau keemasan di bawah sinar matahari. Kecantikan itu tidak nyata. Sama seperti 3 tahun hidupku. Tenggorokanku kering. Tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia akhirnya menyadari ada yang tidak beres denganku. Menjatuhkan tablet. Menyentuh dahiku dengan ragu-ragu. Kau sungguh baik-baik saja? Anda belum mengatakan sepatah kata pun hari ini. Ujung jarinya keren. Dengan aroma meyakinkan yang akrab. Aku tidak tahan lagi. Aku meraih tangannya. Letakkan wajahmu di telapak tangannya. Seperti orang tenggelam meraih kayu apung terakhir. Siwan, suaraku serak. Jika aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Jika saya kehabisan uang. Tidak ada yang tersisa. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi orang miskin? Sepi di ruang tamu. Hanya angin samar di luar jendela yang tersisa. Aku takut menatap matanya. Aku takut melihat cahaya bintang lembut yang familiar. Itu akan langsung menjadi ketakutan dan kekecewaan terbesarku. Setelah sekian lama, kudengar dia menghela napas pelan. Kemudian dia menggunakan tangannya yang lain. Sapuan lembut rambutku. Suara Fang Yuan sangat lembut. Tapi itu sangat jelas dan tidak apa-apa. Jika Anda menjadi orang miskin, maka saya akan mendukung Anda. Aku mengangkat kepalaku dengan tajam. Dan dia menatapku. Tidak ada keterkejutan di matanya. Tidak ada pena, hanya satu bagian yang tidak bisa saya mengerti. Ketenangan tanpa dasar. Apapun yang terjadi. Pikiran itu. Di malam biasa. Muncul. Fanci Fate tertidur di pelukanku. Bernapaslah secara merata. Bulu mata yang panjang membuat bayangan kecil di bawah mata. Dia masih berbau shower gel. Seperti bulu yang lembut. Selalu mudah untuk mengaduk senar terdalam di hatiku. Aku begadang sepanjang malam. Di luar jendela adalah pemandangan sungai paling makmur di kota. Lampu neon terjaga sepanjang malam. Tercermin di sungai seperti pelat cat terbalik. Ini semua yang pernah saya impikan.
Sekarang seperti kandang besar. Menjebak saya di dalam dan tidak bisa bergerak. Aku menatap wajahnya yang tertidur, putih dan bersih. Tidak ada pertahanan terhadap saya sama sekali. Kepercayaan total ini. Saya merasa tercekik lebih dari pertanyaan apapun. Aku sangat mencintainya sehingga aku akan memberikan hidupku untuknya. Tapi apa yang kuberikan padanya palsu sejak awal. Saat fajar. Akhirnya aku memutuskan. Sakit panjang lebih baik daripada sakit pendek. Alih-alih menunggu hari ketika kebohongan terungkap. Lihat matanya yang kecewa. Mengapa aku tidak mengakhiri semuanya dengan tanganku sendiri? Aku dengan hati-hati menarik lenganku. Cobalah untuk tidak membuatnya khawatir. Berjalan ke ruang kerja tanpa alas kaki. Lantai kayu yang dingin. Itu menjernihkan kepalaku sedikit. Saya mengeluarkan pena dari tempat pena yang mahal. Tidak tertarik. Set alat tulis ini diberikan olehnya. Hadiah ulang tahunku. Dia bilang aku layak untuk siapa aku sekarang. Ujung pena jatuh di atas kertas. Tidak bisa menulis kata. 1000 kata. Pada akhirnya, itu hanya akan menjadi beberapa kebohongan dingin. Hargai takdir dan lihat kata-kata sebagai wajah. Perusahaan memiliki peluang baru untuk berkembang di luar negeri. Saya memikirkannya untuk waktu yang lama dan memutuskan untuk pergi. Sedang terburu-buru. Saya tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal secara langsung. Rumah dan kartu diserahkan kepada Anda. Terima kasih untuk 3 tahun ini. Saya meletakkan surat itu di lemari di lorong. Di sebelahnya ada kunci mobil. Dan kartu hitam yang hampir tidak dia gunakan. Untuk terakhir kalinya lihat rumah ini. Di sofa ruang tamu. Dia mengenakan selimut yang sama yang dia kenakan di film tadi malam. Di dapur rebusan jam. Mungkin menghangatkan sarapan yang dia siapkan untukku. Semuanya. Penuh jejak hidupnya. Aku menarik pintu. Angin pagi yang dingin masuk. Aku tidak melihat ke belakang. Aku takut aku tidak akan pernah bisa pergi begitu aku melihat ke belakang. Saat Anda menutup pintu, aku bisa mendengar hatiku sendiri yang hancur. Aku bersandar di panel pintu yang dingin. Bayangkan dia bangun. Ekspresi saat melihat surat ini. Apakah dia akan menangis? Apakah Anda kewalahan? Masih merasa. Aku hanya seorang brengsek yang bosan bermain dan menarik diri. Tidak peduli jenis apa. Lebih baik daripada membiarkan dia tahu yang sebenarnya. Aku menutupi wajahku. Jongkok kesakitan. Tapi yang saya tidak tahu adalah tepat di belakang pintu ini. Wanita yang kupikir masih tertidur. Perlahan membuka mataku. Dan siang hari datang melalui celah tirai yang terbuka. Menerangi debu di dalam ruangan. Dia mendengarkan dengan tenang langkah kaki di luar pintu. Lalu duduk perlahan. Ambil surat yang kutinggalkan di meja samping tempat tidur. Dia membaca surat itu. Tidak ada kesedihan di wajahku seperti yang aku harapkan. Sebaliknya, senyum penuh arti muncul di sudut mulutnya. Dia meremas alam menjadi bola. Buang ke tempat sampah. Suaranya lembut seperti berbicara sendiri. Tapi dengan kepastian yang tidak mengizinkan kebijaksanaan. Tidak semudah itu untuk berlari. Setelah 2 tahun, saya mengangkat tinggi. Cangkir kaki. Anggur merah cerah di gelas bergetar dengan pergelangan tanganku. Refraksi cahaya buram di bawah lampu kristal. Waktu setelah meninggalkan West Garden. Saya melemparkan diri saya ke dalam karir saya seperti orang gila. Aku bertaruh uang pembongkaran. Menyelam lebih dulu ke dalam gelombang kewirausahaan teknologi. Pertemuan siang dan malam. Sekarang kodenya sekarang saya lakukan. Aku menjadi Tuan Fang yang muda dan menjanjikan di mata orang lain. Perusahaan saya baru saja menyelesaikan putaran pembiayaan yang indah. Pesta bisnis malam ini. Ini adalah pesta perayaan bagi kita pemula. Minuman Yisiang. Terhuyung-huyung. Saya menavigasi melalui kerumunan dengan mudah. Dan mereka yang dulunya hanya tersedia di majalah keuangan. Lihat bos. Mengobrol dan tertawa. Semuanya di sini. Keduanya meninggalkan rumah itu bersamaku 3 tahun yang lalu. Pemandangan sungai di luar jendela persis sama. Ramai dan cerah.
Baunya sukses. Saya pikir saya sudah terbiasa. Sampai aku melihatnya di sisi lain ballroom. Di dekat jendela dari lantai ke langit-langit. Punggung dengan gaun beludru hitam panjang. Aku terlalu akrab dengan tubuh itu. Akrab dengan yang jantungku berdetak. Aku lupa bernafas. Dia berbalik. Denting kacamata dengan selebriti bisnis di sebelah Anda. Mengungkapkan wajah sisi halus dan cerah. Ini Lee Siwan. Dia dalam bahaya. Garis mandibula semakin jelas. Memudarkan kehidupan lembut 3 tahun yang lalu. Memancarkan aura kuat yang tidak diizinkan dimasuki orang asing. Dia dikelilingi oleh beberapa kelas berat. Setiap orang memiliki ekspresi hormat dan antusias. Dan dia hanya tersenyum. Santai saja. Bukan lagi orang yang akan membuatkan secangkir sup untukku. Gadis yang bersandar di pelukanku dan menonton film. Pikiranku menjadi kosong. Gelas anggur di tangannya hampir goyah. Saya secara tidak sadar ingin bersembunyi. Ingin bersembunyi di keramaian. Tapi kakiku sepertinya dipaku di tempatnya. Tidak bisa bergerak. Saat itu, dia melihat melewati kerumunan. Itu mendarat tepat di saya. 4 mata relatif. Tidak terkejut seperti yang saya harapkan. Tidak ada kebencian. Bahkan tidak ada riak. Matanya tenang seperti genangan air yang dalam. Hanya melirikku samar-samar. Seolah melihat orang asing yang tidak penting. Dan dia mengangkat gelas ke arahku. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Dia muncul dari kerumunan. Sepatu hak tinggi di lantai marmer yang halus. Membuat suara yang tajam. Setiap detak terasa seperti ketukan di hatiku. Kebisingan di sekitar sepertinya berhenti. Aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri. Lebih keras dari lebih keras. Dia berdiri di hadapanku. Yang aneh. Parfum dingin tidak masuk ke hidungku. Mengganti aroma shower gel di memori. Tuan Fang berbicara lebih dulu. Suaranya renyah. Dengan jumlah perawatan yang tepat. Lama tidak bertemu. Tenggorokan kering. Butuh setengah hari untuk memeras kata. Kenapa kalian tak saling kenal? Dia menatapku dari atas ke bawah. Mata tertuju pada tag nama perusahaan di garis leher jasku. Teknologi Xinhai memiliki radius yang baik. Saya telah melakukannya dengan baik beberapa tahun terakhir ini. Dia terdengar seperti sedang memuji sebuah pertunjukan. Bawahan Shangke. Aku merasakan wajahku sangat panas. Semua ketenangan dan kepura-puraan. Semuanya berantakan di depannya. Aku malu untuk bertanya mengapa kamu di sini? Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Dia tertawa. Ada sedikit ejekan dalam senyuman itu yang tidak aku mengerti. Apakah Anda pikir saya hanya bisa menangis selama ini? Aku membuka mulutku. Tapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengambil langkah lebih dekat. Suaranya rendah. Hanya kita berdua yang bisa mendengar. Aku menjual rumah yang kau tinggalkan. Aku tak menyentuh kartu itu. Namun, modal awal selalu diperlukan. Hatiku tenggelam. Dia melihat ekspresi kagetku dan tampak puas. Sudut mulutnya sedikit lebih lebar. Saya lupa memperkenalkan diri kepada Anda, Lee Siwan. Mitra baru ibu kota Shenghua. Shenghua Capital adalah lembaga investasi teratas di Cina. Juga pembawa acara resepsi malam ini. Ini adalah putaran pembiayaan berikutnya untuk perusahaan kami. Investor paling dicari. Saya merasa seperti disambar petir. Dan dia menatapku. Kata demi kata. Perjelas tentang pembiayaan yang Anda bicarakan. Saya adalah orang terakhir yang menandatangani. Dan otakku mati begitu saja. Yang saya pikir telah saya tinggalkan. Wanita yang membutuhkanku untuk menebusnya dengan uang. Tanpa sadar. Itu telah mengambil ketinggian yang saya butuhkan untuk melihat ke atas. Dan Anda mengulurkan tangan Anda. Dia memegang tenggorokanku. Dia mundur selangkah. Kembali ke tampilan elegan dan tenang itu. Mengangkat gelas untukku. Karena itu, Tuan Fang tersenyum cerah dan berbahaya. Haruskah kita menemukan tempat? Memiliki obrolan yang baik tentang peluang pengembangan luar negeri Anda? Kata-katanya begitu ringan.
Tapi itu memukulku seperti batu besar. Melalui Uca. Aku akan berada di sana melihatnya berbalik. Seperti angsa hitam yang anggun. Bergabung kembali dengan kerumunan terang miliknya. Setelah dia pergi, udara di sekitarku sepertinya mulai mengalir lagi. Kehidupan yang berisik. Suara renyah gelas anggur beradu. Musik merdu. Itu membanjiri kembali ke telingaku. Tapi saya tidak mendengar sesuatu yang benar-benar jahat. Yang bisa kupikirkan hanyalah kata-kata terakhirnya. Haruskah kita menemukan tempat? Memiliki obrolan yang baik tentang peluang pengembangan luar negeri Anda? Itulah alasan yang saya buat ketika saya meninggalkannya. Satu terdengar megah. Alasan yang bisa saya percayai sendiri. Siapa wanita yang baru saja berbicara dengan Fang Yuan? Auranya sangat kuat. Anda bahkan tidak mengenalnya? Li Xiuan dari ibu kota Shenghua. Dekat dengan pasangan. Orang terpanas di industri saat ini. Mengapa nama Li Xiuan terdengar familiar? Aku ingat sekarang. Bukankah Li dari grup Li? Putri tunggal ketua Li. Kudengar kesehatan Li Dong sekarat. Sekarang seluruh dunia berukuran ini. Kakak mendukung di belakang. Ibu kota Shenghua. Itu hanya tempat di mana dia berlatih. Grup keberangkatan Li Xiuan. Otakku seperti roda gigi yang berbau. Membuat suara berderit. Sulit untuk berbelok. Sebuah gambar terkubur jauh di sudut ingatanku. Bergegas keluar. Pertama kali kita bertemu. Pria itu? Saya pikir itu adalah pemberi hadiah utamanya. Kebencian yang mengendalikan wajahnya. Saya pikir itu adalah permainan. Tentang biaya perpisahan dan masa depan. Saya pikir dia ditinggalkan oleh orang kaya. Menjadi sangat histeris. Sekarang pikirkan tentang itu. Di mana pemberi hadiah terbaik? Itu jelas ayahnya. Itu bukan pengabaian. Itu adalah perkelahian. Perdebatan sengit tentang suksesi keluarga. Yang disebut ideku untuk membesarkannya. Keselamatanku yang merasa benar sendiri. Dan kemudian rasa bersalah kompensasi. Di matanya. Aku takut itu lelucon besar dari awal sampai akhir. Dia menjual rumah yang kutinggalkan untuknya. Dikatakan sebagai modal awal. Dia tidak menyentuh kartu ban yang kutinggalkan. Ya, Putri Grup Li. Bagaimana Anda bisa melihat kompensasi saya yang buruk? Aku merasakan aliran darah di kepalaku. Menjadi dingin lagi dalam sekejap. Jadi aku adalah badut. Aku pikir aku telah meninggalkannya. Memilih masa depan yang lebih cerah. Sebenarnya itu adalah aku. Dia meluncur keluar dari dunianya karena malu. Dan dia baru saja kembali ke tempat yang seharusnya. Yang perlu aku hormati. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat ke atas. Gelas anggur di tanganku berdenting ke tanah. Hancur berkeping-keping. Anggur dan gelas terciprat ke seluruh lantai. Juga terciprat celana panjangku. Orang-orang di sekitar melemparkan pandangan terkejut. Entah berapa lama aku berdiri di sana. Aku hanya merasa kakiku mati rasa. Aku sudah terbiasa dengan sikap menyalakan panas di resepsi penandatanganan. Tapi tangan dan kakiku dingin. Bahkan ujung jariku gemetar. Saat aku hendak mencari sudut untuk bersembunyi. Mencerna segala sesuatu yang merongrong kognisiku. Li Xiuan tiba-tiba menyingkirkan kerumunan. Langsung menghampiriku. Dia berganti pakaian dari gaun sederhana yang pernah dipakainya di awal. Mengenakan gaun bretel merah api. Sementara kulitnya seputih salju. Roknya bergoyang mengikuti langkahnya. Seperti nyala api yang menyala. Terus berjalan menuju batuku yang beku. Membakarnya. Tanpa sadar aku ingin melangkah mundur. Ia mencoba melarikan diri, tapi matanya seperti dua paku. Jaga aku tetap di tempatku. Ia bertarung di depanku. Dengan senyum familiarku di wajahku. Ujung mata yang sedikit disesuaikan. Seperti rubah yang sukses. Ia mendekati darah. Aroma parfum yang harum masuk ke hidungku. Dengan sedikit alkohol. Pak Fang berkata dengan suara pelan. Tapi dengan kekuatan yang tak memungkinkan kebijaksanaan. Kau tak bisa lari kali ini. Ia berhenti.
Bibir merah melengkungkan busur berbahaya. Apakah sudah waktunya menghitung akun untuk tahun-tahun ini? Jantungku berdegup kencang. Belum sempat aku kembali ke kedalaman kata-katanya. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tanganku. Tangannya dingin. Kulit halus. Tapi kekuatannya luar biasa. Aku bahkan tak sempat meronta. Dan dia sudah menarikku berputar menghadap penonton. Dia mengangkat tangan bangga kami. Seperti memajang piala. Sekeliling terdiam sejenak. Semua mata tertuju pada kami. Aku bisa merasakan mata, selidik, rasa penasaran. Kaget. Seperti jarum-jarum kecil yang tak terhitung jumlahnya menancap di wajahku. Sakit pedas. Aku tak tahu harus meletakkan di mana tangan dan kakiku yang canggung. Aku hanya ingin mencari celah di tanah untuk masuk. Li Yuan. Tapi sepertinya aku menikmati perasaan perhatian itu. Dia berdeham. Terdengar jelas. Tersebar di seluruh ballroom. Izinkan aku memperkenalkanmu pada semua orang. Senyum di bibirnya lebih dalam. Tatap mataku. Dengan 7 titik darah halus dan 3 titik diriku. Emosi kompleks yang tak bisa dimengerti. Inilah tunanganku. Kata tunangan seperti guntur di tanah. Meledak di kepalaku. Seluruh tubuhku menjadi liar. Ia memegang tangannya dengan kaku. Ini seperti ganja yang dilemparkan ke panggung. Aku membuka mulut untuk membantah. Aku ingin mengatakan lelucon apa sih ini? Tapi ada bola kapas tersangkut di tenggorokanku. Tak bisa berkata sepatah kata pun. Aku hanya bisa memperhatikannya tanpa daya. Dengan cara memaksa seperti itu. Menempelkan satu untukku. Aku bahkan tak bisa memimpikan sebuah label. Benar-benar memutus semua rute pelarianku. Hiruk-pikuk ruang perjamuan. Seolah dipisahkan oleh lapisan kaca tak kasat mata. Bersenandung. Namun jauh dari kata memuaskan. Aku diangkat seperti orang bodoh. Pameran dalam pandangan penuh. Otak menjadi kosong. Satu-satunya hal yang bisa kurasakan. Berasal dari pergelangan tangannya. Dengan sentuhan sejuk dan halus. Dan kekuatannya yang tak tertahankan. Takdir aneh sepertinya puas dengan kekakuanku. Dia tersenyum pada tamu di sekitarnya. Dia mengucapkan beberapa patah kata. Dan mereka menyeretku seperti piala. Tangguh menembus kerumunan. Sepatu hak tinggi membuat suara renyah di lantai. Setiap pukulan terasa seperti ketukan pada martabatku. Aku diseret olehnya sampai ke teras luar ballroom. Angin malam bertiup. Pikiranku yang kacau hanya sedikit jernih. Dan aku menyentak tangannya. Diri yang kuat terkejut. Li Yuan, kau benar-benar gila, aku menekan tenggorokanku. Suaranya serak karena marah. Tunangan, kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Dia tidak marah sama sekali. Hanya mengusap pergelangan tangan yang kubuang. Seluruh nomor bersandar pada pagar marmer putih. Lampu kota di luar teras bersinar terang. Cahaya dan bayangan jatuh di wajahnya yang terlalu cantik. Terang dan gelap. Dia mengeluarkan seorang wanita ramping dari tas tangannya. Rokok menyala. Minum seteguk. Api merah terang di bibirnya. Flash oleh. Tentu saja saya tahu apa yang saya bicarakan. Dia menghembuskan kepulan asap yang acuh tak acuh. Asapnya tertiup angin malam. Saya memberitahu Anda untuk memberitahu saya. Aku tertawa marah. Kenapa kau mengabariku? 2 tahun lalu kita baru 2 tahun lalu. Dia menyela. Ini seperti mendengar lelucon besar. Ironi di mataku tidak terselubung. Anda pikir Anda meninggalkan kartu itu. Katakan beberapa omong kosong dan semuanya berakhir. Dia maju selangkah. Sepatu hak tinggi membuatnya hampir menatapku. Yang akrab. Bau alkohol dan parfum mengelilingiku lagi. Aku akan memberitahumu apa. Lingkaran berakhir, bukan berakhir. Saya selalu memiliki keputusan akhir. Kekuatannya membuat api yang tidak diketahui naik di hatiku. Membesarkan harga diriku yang buruk. Jangan pergi terlalu jauh. Tinggalkan. Aku akan masuk sekarang dan menjelaskannya pada mereka. Itu hanya kesalahpahaman. Aku akan berbalik.
Kamu pergi? Katanya ringan. Ada sedikit keceriaan dalam suaranya. Tapi saya mendorong Anda untuk berpikir dengan hati-hati. Perusahaan kecilmu yang menyebalkan. Baru-baru ini. Apakah Anda menawar untuk proyek Taman Sains dan Teknologi Chengnan? Langkah kakiku seketika terhenti di tempatnya. Keringat dingin di punggungku keluar tiba-tiba. Proyek di Taman Sains Chengnan. Ini taruhan yang bagus untuk seluruh hidupku. Jika berhasil, perusahaan bisa meroket. Gagal. Saya harus pulang dengan hutang yang sangat besar. Bagaimana dia tahu tentang ini? Lihatlah wajahku yang pucat. Sudut bibirnya melengkung puas. Aku lupa memperkenalkan diriku padamu. Dia menjentikan abu. Elegan dan kejam. Orang yang bertanggung jawab atas proyek ini. Perwakilan dari grup Shenghua adalah saya. Anda mengatakan jika mereka tahu. Calon suamiku bahkan tidak punya wajah untukku. Apa yang akan mereka pikirkan? Grup Shenghua. Aku disambar petir. Itu adalah kerajaan bisnis yang didirikan oleh Paman Li. Itu juga karena aku pernah mencoba yang terbaik untuk mendekat. Tapi Anda bahkan tidak bisa menyentuh ambang batasnya. Aku menatap wajahnya yang familiar. Sekarang asing dan menakutkan. Dia bukan lagi yang kuingat. Akan marah padaku. Gadis kecil yang akan tersipu malu karena kata-kataku. Dia adalah jaring. Jaring kedap udara yang telah lama ditata untukku. Dan akulah yang membantingnya. Si bodoh yang tiba-tiba tak menyadarinya. Kau mau apa? Suaraku kering. Dengan getaran aku bisa mendengar diriku sendiri. Gemetar dan tak berdaya. Penjelasan luput. Dalam menghadapi kekuatan mutlaknya. Semua perjuanganku menjadi lelucon. Dia mematikan rokok. Datanglah padaku. Regangkan jari-jari yang dingin. Sentuh lembut pipiku. Itu memiliki bau yang menenangkan. Mata. Ini seperti mengagumi mainan yang hilang. Kau mau apa? Suaranya tiba-tiba melembut. Dengan sedikit keluhan. Seperti 3 tahun lalu saat kita masih bersama. Aku hanya merindukanmu. Aku telah memikirkanmu setiap hari selama 2 tahun terakhir. Kapan kamu akan kembali padaku? Dia berhenti. Matanya sedikit merah. Tapi senyum di sudut mulut lebih berbahaya. Tapi kamu tidak kembali. Jadi aku hanya bisa datang kepadamu. Dan dia muncul di telingaku. Aroma hangat bercampur dengan bau tembakau dan anggur. Masuk ke telingaku. Seperti kutukan yang kejam. Juga seperti bisikan yang dalam. Kamu tidak bisa kabur kali ini. Akun di antara kita ini harus diselesaikan perlahan. Dan aku terjebak di sana oleh kata-kata terakhirnya. Tidak bisa bergerak. Angin malam bertiup. Jelas musim panas. Tapi sedingin jatuh ke lubang es. Dia hanya menatapku seperti itu. Ada kepuasan yang memuakkan di matanya. Sepertinya dia telah menghabiskan 2 tahun. Jaring yang ditenun dengan hati-hati. Hanya untuk melihat betapa malu dan tidak berdayanya saya saat ini. Masuk ke dalam mobil. Dia menjatuhkan 2 kata. Dia berbalik dan berjalan menuju sebuah Maserati yang diparkir di pinggir jalan. Aku tahu mobil itu. Saya memaksimalkan kartu kredit saya pada hari ulang tahunnya 3 tahun lalu. Hanya cukup untuk membelikannya model mobil dengan gaya yang sama. Sekarang dia mengendarai mobil sungguhan. Dan aku bahkan memenuhi syarat untuk berdiri di sampingnya. Mereka tampak sangat enggan. Aku tidak bergerak. Harga diriku yang buruk berteriak. Beritahu aku untuk tidak pergi bersamanya. Jendela di bawah. Menunjukkan wajah tanpa ekspresinya. Jangan membuatku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Atau katakan. Apa kau ingin semua orang dari tim proyek Chengnan keluar? Mari kita lihat bagaimana kita mengejar. Aku mengepalkan tangan. Kuku jari tenggelam jauh ke dalam daging. Akhirnya, aku membuka pintu penumpang. Dan dia duduk masuk. Jok kulit memancarkan uang. Bau yang bercampur dengan parfumnya. Itu membuatku merasa pusing. Mobil melaju dengan mulus memasuki malam. Di dalam mobil sangat sunyi.
Aku melihat keluar jendela pada lampu neon yang mundur dengan cepat. Aku merasa seperti sandera yang disandera. Masa depan tak pasti. Kau anggap aku ini apa? Akhirnya aku tak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Suara serak. Sesuatu yang bisa dipanggil dan dilambaikan. Kalau tidak, dia mengemudikan mobil tanpa melihat ke samping. Ada jejak ejekan di sudut mulutnya. Ketika kau pergi 2 tahun lalu. Tidak, juga menempatkan aku. Sebagai sesuatu yang bisa dibuang seenaknya? Aku tak memilikinya. Kau hanya menganggapnya terlalu mahal? Kau tak pantas mendapatkannya. Dia tepat sasaran. Pecah semua penyamaranku. Hatiku serasa ditusuk. Ya, begitulah pikirku. Aku bersamanya saat itu. Di bawah tekanan yang terlalu besar. Dia adalah wanita tertua yang pergi dari rumah. Kebanggaan langit. Dan aku hanya seorang anak miskin dari negara. Aku mati-matian berusaha memanjat. Ingin menjadi layak untuknya. Tapi kenyataan membuatku kembali ke bentuk semula lagi dan lagi. Aku memakai jas murahan. Menemaninya ke dan dari pesta minuman kelas atas. Lihatlah mata menghina orang-orang itu. Aku merasa seperti lelucon. Jadi aku melarikan diri. Kupikir jika aku menjadi cukup kuat. Cukup kaya. Kau bisa kembali padanya dengan bermartabat. Tapi aku tak menyangka. Dia tak pernah memberiku kesempatan. Atau dia memberi. Tapi tak kuangkat. Mobil diparkir di garasi bawah tanah sebuah apartemen berpemandangan sungai. Disinilah aku selalu memimpikan hidup. Dia membawaku masuk ke dalam lift. Menekan tombol paling atas. Di dalam lift. Cermin halus memantulkan kami berdua. Setelan jas tapi wajah penuh dekadensi. Ekspresi cerah tapi dingin. Seperti orang dari 2 dunia yang berbeda. Begitu pintu terbuka. Ada bau rumah yang tak asing. Gaya dekorasinya tak semewah yang kubayangkan. Dingin tapi hangat. Di sofa ruang tamu. Dan membuang satu yang kami beli bersama sebelumnya. Pikachu jelek melempar bantal. Aku tercengang. Terkejut karena Lee Siwan melepas sepatu hak tingginya. Coba letakkan kakimu di atas karpet empuk. Seluruh orang langsung kehilangan sedikit agresi. Dia berjalan menghampiri bar. Aku menuangkan segelas anggur untuk diriku sendiri. Juga menyodorkan secangkir. Kau pikir aku membuang semua tentangmu? Aku tak mengambil minuman itu. Hanya menatap bantal lempar itu. Apa? Dia menggoyangkan anggur di gelasnya. Cairan Dianhong itu seperti darah. Akan kuceritakan tentang pemikiran kecilmu. Aku melihatnya dengan jelas sejak awal. Dan dia menghampiriku. Meletakkan gelas di tanganku. Kenyataannya, sejak aku pergi bersamamu. Aku akan menyelidiki semua tentangmu. Pikiranku kosong. Inilah yang kukira kusembunyikan. Mulus malu. Terpaksa dan malu. Ternyata di matanya. Ini seperti kalimat lucu yang transparan. Semua usahaku. Semua penyamaran. Itu menjadi lelucon besar dalam sekejap. Kalian semua tahu. Tentu saja aku tahu. Matanya merah. Ada getaran tak terasa dalam suaranya. Aku tahu semuanya. Aku tahu kau rapuh, kau mencintai wajah, dan harga dirimu lebih tinggi dari langit. Kutemani kau bersandiwara. Ini dia. Hanya menunggumu bercerita. Tunggu sampai kau bercerita kau tak sanggup. Kau tak sanggup lagi. Kau butuh aku? Ia menarik napas dalam. Seolah ingin menekan segala keluh kesah. Tapi kau tak melakukannya. Kau memilih jalan terbodoh. Kau pikir kau sedang melawan Tuan Fang? Ketika aku kembali besok, aku bisa memberimu tatapan yang lebih tinggi. Ia tertawa. Kesedihan dan kelaparan di mata bercampur menjadi satu. Fang Yuan, kau sungguh mengecewakanku. Hati dicengkeram erat oleh tangan tak kasat mata. Sakit sekali rasanya aku tak bisa bernapas. Aku mengerti. Ternyata ia tahu segalanya. Ia tak membalas dendam padaku. Ia menggunakan cara paling ekstrim dan kejam.
Memaksaku melepas gaun itu selama 3 tahun. Cangkang berat dan konyol. Aku selalu berpikir aku mencoba berlari ke arahnya. Bahkan, dia sudah berdiri di sana. Bahkan membungkukkan badannya. Menunggu aku mengakui ketidakberdayaku. Dan aku menatapnya. Ingatan itu akan menjadi genit bagiku. Gadis yang akan tersipu karena kata-kataku. Dan aura di depanmu ini berkuasa. Wanita yang bisa dengan mudah memutuskan hidup dan matiku. Lama-lama tumpang tindih. Dia tak berubah, hanya aku. Gelas anggur di tanganku tergelincir. Jatuh ke tanah. Anggur merah tumpah. Seperti patah hati. Aku tak tahan lagi. Armor harga diri. Hancur di bawah tatapannya. Aku maju selangkah. Dekap dia erat dalam pelukanmu. Cukup kuat untuk menggosokkannya ke tulangku. Maafkan suaraku tersendat. Dengan segala emosi yang telah ditekan selama 3 tahun. Siwan, maaf. Aku mencintaimu. Akhirnya kulepaskan beban konyol itu. Menghadapi perasaan terdalam di hatiku. Orang di pelukanku awalnya kaku. Lalu aku merasa. Pakaian di dada dibasahi cairan hangat. Dia tak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya mengulurkan tangan. Dorong kuat sebagai balasan, dan ia menangkapku. Setelah malam itu, antara aku dan Li Siwan, ada pemahaman diam-diam. Kami tak menyinggung masa lalu. Aku tak merencanakan masa depan. Hanya 2 kepingan puzzle yang hilang. Akhirnya saling menemukan. Mereka cocok bersama. Sampai hari ini. Meja konferensi persegi panjang itu seperti altar. Pisahkan aku darinya. Ada 2 salinan di meja. Bersatu abad. Yang satu adalah milikku. Yang satu adalah miliknya. Sekarang. Keduanya adalah para tetua dan eksekutif inti dari kedua kelompok. Termasuk ayahnya yang tak ternoda, Dong Li. Kepahitan kopi memenuhi udara. Dan bau dingin uang. Semua orang berjas. Ekspresi serius. Hanya aku yang tahu. Yang disebut negosiasi bisnis ini tak lebih dari sandiwara. Segera setelah kau bermain, semua orang akan melihatnya. Li Dong berdeham. Jari-jari bersilang di atas meja. Mata Tuan Fang tertuju padaku seperti bayangan. Kami telah melihat ketulusanmu. Sekarang aku hanya ingin mendengar kata terakhirmu. Semua mata tertuju padaku. Kulitku kencang seperti sejuta jarum. Aku tak membaca angka dan istilah dingin itu. Aku melihat ke atas meja yang gelap. Lihat lurus ke arah Li Siwan. Dia mengenakan setelan putih pintar hari ini. Rambut panjang ditarik ke atas. Menampakkan leher mulus dan garis rahang yang jelas. Dia merasakan tatapanku. Aliran mata. Sudut mulut membangkitkan busur tak kasat mata. Seperti menyemangatiku. Itulah senyumnya. Itu memberiku keberanian untuk berusaha sekuat tenaga. Dan aku berdiri. Semua percakapan di ruang konferensi tiba-tiba berakhir. Aku tidak mendatangi Dong Li di kursi utama. Dia melewati meja panjang. Selangkah demi selangkah, aku berjalan ke depan Li Siwan. Di bawah tatapan heran semua orang. Aku turun dengan satu lutut. Kuambil kotak beludru dari sakuku. Bukalah dan itu bukan telur merpati encer. Tapi cincin platinum sederhana. Aku berbohong padamu bahwa aku akan menghasilkan banyak uang. Sebenarnya aku hanya pengecut. Aku takut kau akan melihat rasa maluku. Aku takut tak bisa memberimu kehidupan yang kau inginkan. Lebih takut. Aku menjadi noda pada kehidupanmu yang sempurna. Mata Snif Yuan seketika memerah. Ia sedang menggigit mulutnya. Bibir berusaha tak membiarkan air mata jatuh. Kuangkat kepalaku untuk menatap matanya yang berair. Kata demi kata. Kucurahkan semua kata-kata yang telah tertekan dalam hati selama 3 tahun. Dalam 2 tahun terakhir, aku telah bekerja keras untuk mendaki. Bukan untuk beberapa kerajaan bisnis. Ini bukan untuk gelar Tuan Fang ini. Aku hanya ingin satu hari. Untuk berdiri tegak di depanmu. Menyuruhmu menarik napas dalam-dalam. Ada getaran tak terkendali dalam suaranya.
Katakan padamu Lai Siwan. Aku mencintaimu sebelumnya, sekarang dan kemudian hanya mencintaimu. Aku berdiri di sini hari ini. Kita tidak berbicara tentang kemitraan multimiliar. Aku di sini untuk melamar. Aku memberikan semua yang kumiliki sebagai harga pengantin. Perusahaanku. Masa depanku. Aku memberimu seluruh hidupku. Maukah kau menikah denganku? Seluruh pertemuan sunyi senyap. Para bos yang tegas di mal itu. Mereka semua tercengang saat ini. Seperti penonton yang telah menyimpang ke set drama romantis. Air mata Li Siwan akhirnya jatuh. Tetes demi tetes di punggung tanganku yang memegang cincin. Panas dia tidak langsung menjawab. Dia berbalik untuk melihat ayahnya, Dong Li. Kejutan di wajahnya perlahan memudar. Ceher merajutnya. Itu tatapan kompleks dan membebaskan. Dan dia menatapku. Lihatlah putrimu lagi. Dan akhirnya, perlahan, dia mengangguk. Mendapat rintangan tangan. Li Siwan mengendus keras. Wajah penuh air mata terkuak. Senyum cerah. Aku ingin dia tersenyum dan mengulurkan tangan padaku. Fang Yuan, bodoh. Aku gemetaran. Memasang cincin di jari manisnya. Tidak besar, tidak kecil, pas. Saat aku bangkit. Dia memeluk diriku. Kuat. Ini seperti mencoba memasukkan diriku ke dalam tubuhku. Entah siapa yang memimpin dalam tepuk tangan meriah. Lalu terdengar tepuk tangan meriah. Ini tentang masa depan pertemuan bisnis teratas kedua keluarga. Itu berakhir dengan lamaran pernikahan. Aliansi kuat dua kerajaan bisnis. Sepenuhnya diselesaikan oleh cincin kecil. Pagi pertama setelah menikah. Itu di dapur. Matahari bangun tidur bersinar melalui kerai. Memancarkan cahaya berbintik-bintik dan bayangan di panggung kaca. Udara dipenuhi alkohol biji kopi. Aroma dupa dan roti panggang. Aku kikuk menggunakan spatula. Membalik omelet jenis baru. Inilah hasil menonton tutorial semalaman. Tubuh yang hangat tiba-tiba datang dari belakang. Sepasang lengan melingkari pinggangku dari belakang. Napas dagu Yuan bertumpu di bahuku. Bicara malas dengan suara sengau. Selamat pagi. Pak Fang mematikan api dan menaruh omelet di piring. Ia menoleh dan mencium pipinya. Kini seorang ibu rumah tangga. Dunia tak membicarakan bisnis. Ia lahir dalam kesalehan berbakti. Mengambil majalah keuangan di sofa. Karakter sampul adalah aku. Judulnya berbunyi, Bisnis Besar Kekaisaran Dingin. Itu diambil sebelum aku melamar. Itu aku bersetelan tajam. Mata tajam. Ekspresi sedingin balok es. Di Siwan mengetuk fotoku dengan jarinya. Aku tidak tahu siapa itu. Lari ke ruang konferensi perusahaan kami. Dengan wajah bau seperti itu. Hampir membuat ayahku takut karena perbaikan cepatnya. Aku melepas celemekku. Bungkus dia dalam pelukanmu dari belakang. Dagu di puncak rambutnya. Bukankah itu untuk menipumu tadi? Dia berbalik dan mendongak menatapku. Mata penuh dengan senyum promosi. Aku ingat seseorang mengatakannya saat itu. Biarkan aku menjadi grup sutra emasnya. Ini dia. Ini dia. Sudah seminggu ini dia menikmatinya. Dan aku menatapnya. Lihatlah dia. Bayanganku sendiri tergambar di mataku yang cerah. Satu di pakaian santai. Masih wangi asap minyak. Biasa aku. Ini terasa lebih baik daripada duduk di kontrak multimiliar dolar. Jauh lebih praktis. Aku menundukkan kepala dan mencium bibirnya yang mengoceh. Memblokir semua ucapannya. Kembali lama. Aku hanya melepaskan keningnya dan menempelkannya ke keningnya. Suaranya dalam dan serius. Dan rumah lama kami telah dihancurkan dan aku kehilangannya. Akulah kawat emasmu. Aku menatap matanya dan tersenyum, berkata, seumur hidupku. Kehidupan selanjutnya tergantung padamu. Li Dong. Kau harus bertanggung jawab merawatku. Li Siwan tertegun untuk beberapa saat. Segera tertawa renyah. Air mata tawa hampir keluar, ia berdiri berjinjit.
Balas ciumanku dengan keras. Suaranya terdengar melalui bibir dan giginya. Merawatnya dengan sentuhan kehati-hatian mendominasi yang manis. Kau tak boleh lari. Sinar matahari di luar jendela. Kebetulan saja menaruh lapisan tepi emas di ujung rambutnya. Dan aku mendekapnya. Ketenangan pikiran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kerajaan bisnis apa? Apa Tuan Fang? Aku hanya lingkaran di sekelilingnya.